akuntansi yang khusus yang ini yang menyebabkan auditor harus mengerti ya dan mengevaluasi apakah laporan keuangan klien telah tercatat sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, kalau suatu klien itu mempunyai suatu akuntansi yang khusus, lihat di akuntingnya siapa nih akuntingnya nih. Ini kelihatan nggak bisa. Waduh, kalau nggak bisa ini laporan keuangan kemungkinan bisa terjadi kesalahan yang material. Banyak terjadi kesalahan yang material, itu dia. Ya. Nah, jadi jika auditor tidak memahami usaha dari industri klien, maka kemungkinan bahwa auditor dapat memberikan opini yang salah dan ini akan menimbulkan tuntutan hukum pada auditor akibat dari pemberian opini yang salah tersebut. Ya, sudah tahu deh resikonya ya. Kalau kamu tidak memahami bisnis klien sehingga nanti timbul kesalahan, kamu kasih unqualified yang paling bagus, ternyata kamu salah memberikan opini, ya, jadi kamu bisa akan dituntut oleh pihak luar atau pihak klien. Nah, oke, itulah adalah berapa pentingnya pemahaman bisnis daripada suatu klien, ya. Kemudian berikutnya, pemahaman itu apa lagi? Yaitu mengetahui operasi dan proses daripada usaha dari klien. Proses ya, proses produksi ya. Di sini tour client facility operation ya. Ini kamu kan bisa lihat dari halaman berapa ini saya udah plan objective strategy. Ya, pada halaman 268 ya, Tour Client Facilities and Operation ya. Jadi di sini si auditornya itu ya diminta untuk datang ke pabrik dan melihat bagaimana proses produksi, apa fasilitas yang ada di dalam pada pabrik tersebut ya. Contohnya kemarin saya pernah kalau nggak salah saya cerita ya. Jadi si auditornya itu dia tidak pernah datang ke pabrik. Dia hanya datang ke kantor. Kantor dengan pabrik itu berbeda. Kantor di Jakarta, pabriknya di Karawang. Nggak pernah melihat ke pabriknya sana. Ya. Nah, apa mau dikata di pabriknya itu ya ada penjualan barang-barang bekas, ya barang-barang habis industri pengolahan ya, barang-barang bekas itu sebetulnya laku dijual, tapi hasil penjualan itu tidak dimasukkan dalam perusahaan, ya, ataupun ya di pabrik tersebut ada mesin yang disewain kepada pihak luar dan uang hasil dari para persewaan itu tidak dicatat di pembukuan perusahaan. Nah, sekarang kalau auditornya tidak mengunjungi dan melihat fasilitas yang ada di pabrik, dia tidak akan mengetahui hal demikian. Maka itu pentinglah. Kenapa si auditor itu harus melihat fasilitas serta operasi daripada si kliennya tersebut. Sehingga dengan itu dia lihat contohnya laporan keuangan. Laporan keuangan kok tidak ada penjualan barang apa itu barang-barang bekas ya. Kok di sini tidak ada pendapatan sewa? Kan kamu tadi katakan ada sewa mesin. Nah, dari sinilah kita bisa tahu ya. Identified related party. Related party adalah yang berhubungan, yang saling berhubungan. Ya, barang ini dijual ke siapa? Barang ini diekspor ke luar negeri. Siapa itu yang pembelinya? Oh, pembelinya itu ternyata perusahaannya sendiri. Nah, kalau perusahaannya itu adalah perusahaan sendiri, related kan, yang ada hubungan, ya, maka kamu harus curiga. Ini harganya mungkin nggak wajar, ya, harga saudara istilahnya nggak wajar, ya. Maka dengan mengetahui siapa yang mempunyai hubungan istimewa dan apakah ada transaksi dengan orang-orang yang berhubungan istimewa ini, tentu kamu harus perhatikan mengenai harga jualnya, harga belinya, mungkin tingkat bunga kalau pinjaman, ya.
atau mungkin sewa menyewa dan lain sebagainya, kamu tentukan kewajaran daripada harga. Oke, ini kalau berhubungan dengan related party, ya. Kemudian manajemen dan pengelolaan, ya. Ini ada kode etik, ya. Kode etik, code of ethics, ya. Bagaimana kode etik daripada perusahaan tersebut, ya. Kode etiknya, ya. Pokoknya klien, misalkan si auditornya kalau selesai, ya fee-nya dibayar, ya. Tidak boleh ada penundaan-penundaan. Itu kode etik dia, ya. Si customer, ya. Semua piutang-hutang customer harus dibayar tepat waktu. Nah, itu adalah etika daripada untuk pengelolaan manajemennya. Itu kan berarti pengelolaan bagus kan? Manajemennya itu ya memberikan contoh kepada bawahannya, ya, bahwa tidak boleh ada eh, sesuatu yang tidak dicatat dalam akuntansi. Semua harus dicatat semuanya, ya. Semua harus terbuka semuanya, open management artinya, ya. Yang good corporate governance. Pernah dengar ya? Good corporate governance. Itu dia terbuka semuanya. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan semua. Itu adalah etika dan kode etik daripada si manajemennya itu. Dia tidak ada neko-neko, tidak ada mau menyembunyikan apa dan lain sebagainya. Ya, minute of meeting itu adalah rapat catatan atas rapat umum pemegang saham. Ya, ini dia lakukan apa, ya. Nah, ini biasanya kalau perusahaan yang bagus, ya perusahaan yang besar, semua minute of meeting dari direkturnya, dari pemegang sahamnya semua diarsip, semua di file dengan baik. Ya, nah, di sini si manajemen bisa mengetahui apa yang dimitingkan oleh si manajemen tersebut. Ya, nah tujuan dan strategi dari klien. Nah, kemudian berikutnya adalah kita mau mengetahui tujuan strategi dari manajemen itu apa. Tujuannya itu apa? Ya, reliability of financial reporting, yaitu mengenai sampai seberapa jauh laporan keuangan itu dapat dipercaya. Ya, ini sampai seberapa jauh laporan keuangan itu dapat dipercaya. Kalau mengenai internal kontrolnya itu kurang bagus dan lain sebagainya, itu maka ini mengenai reliability-nya atau kepercayaan dari laporan keuangan itu diragukan. Ya, ini ada reliability tingkat kepercayaan kita. Ya, sampai seberapa jauh laporan keuangan itu dapat dipercaya. Ya, effectiveness dan efisiensi operation. Ya, ini bagaimana efektif dan efisiennya operasi tersebut. Efektif kamu tahu ya, kamu jangan bilang efektif, efisien, tapi kamu nggak tahu efektif itu efisien apa. Efektif itu bisa mencapai tujuan ya. Kalau efisien itu adalah